Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Kami sekeluarga senang sekali pagi hari ini kembali menjumpai Anda semua dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, and counter with God now. Seperti biasa saya mengajak Anda sebelum kita belajar kebenaran firman this morning, mari kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa minta Roh Kudus yang menuntun kita semua, baik saya yang akan menyampaikan maupun setiap kita yang mendengar dimanapun kita berada. Biar Roh Kudus yang ambil alih dan pegang kendali semuanya, sehingga semua kita boleh diberkati pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi hari ini pertama-tama kami mengucap syukur, kami boleh ada dalam keadaan sehat. Kami bisa ada sampai hari ini, kami tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar kembali kebenaran firman-Mu, berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami dan kami mempersilakan Roh Kudus sirami kami pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu iman timbul dari pendengaran akan firman-Mu ya Tuhan. And we need your word. Dalam menghadapi situasi hari-hari ini, kami sangat membutuhkan sebuah encouragement daripada kebenaran firman-Mu yang kami percaya, yakini bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan pemberitaan firman ini dan program Amin this morning dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu seperti apa yang Tuhan mau. Urapi juga semua anak-anak-Mu yang menyaksikan program Amin ini dimanapun mereka berada, biar kami semua boleh mengalami Tuhan melalui kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami memberikan kesempatan pada Roh Kudus sebebas-bebasnya untuk bekerja from this place to every house, kepada rumah-rumah mereka, dimanapun mereka mendengarkan, mereka will be blessed by the word of God this morning. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam program Amin pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk kita sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, di mana Roh Kudus menaruh sebuah pesan dalam kehidupan saya yang mau saya sampaikan pagi hari ini dalam kehidupan yang saya alami secara pribadi. Bagaimana Roh Kudus berkata, nak, dalam situasi seperti ini salah satu yang paling harus kalian lakukan adalah terus-menerus mendengarkan aku. Itu sebabnya dalam program Amin pagi hari ini, judul khotbah saya adalah terus mendengarkan Tuhan. Terus-menerus mendengarkan aku, kata Tuhan. Ini adalah sebuah pesan yang begitu kuat yang berbicara dalam beberapa hari, dan Roh Kudus terus ingatkan saya bagaimana supaya saya menyampaikan bagaimana setiap kita membutuhkan, yaitu terus-menerus mendengarkan aku, kata Tuhan. Apalagi dalam situasi yang sebenarnya jujur aja, walaupun kita bersyukur sama Tuhan, di beberapa tempat, di beberapa daerah tren daripada COVID sudah mulai menurun, kesembuhan sudah makin banyak, dan juga penularan juga semakin sedikit. We thanks God for semua yang Tuhan sudah lakukan, tapi kita juga tetap harus terus berdoa dan terus berjaga-jaga dalam semua hal. Nah saudara, untuk menghadapi semuanya, ada beberapa orang berkata ekonomi belum terlalu baik dan sebagainya. Tapi saudara percayalah, satu hal yang Anda dan saya butuhkan hari-hari ini adalah terus-menerus mendengarkan Tuhan. Dan saya percaya ketika saya mengajak Anda untuk merenungkan, coba bayangkan nih, seandainya Anda berjalan di sebuah tempat yang gelap, nggak bisa lihat, dan bahkan Anda nggak tahu di mana ada lubang dan sebagainya, di mana ada batu yang bisa membuat Anda terpelincir, lalu tergelincir, lalu akhirnya Anda jatuh dan sebagainya. Apa yang Anda butuhkan adalah mendengarkan Tuhan, karena Dia tahu, He knows everything, dan Dia tahu jalan ke depan seperti apa. Because He's Alpha and Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia tahu dari the end of all the story, daripada kehidupan dunia dan sebagainya. Nah saudara, apa yang kita perlu lakukan adalah mendengarkan Dia. Mungkin ketika Dia berkata ke kanan, maka kita melangkah ke kanan, ke kiri, maka kita ke kiri. Maka kita akan terhindar dari semua lubang dan semua perangkap yang ada, sehingga kita bisa berjalan tanpa mengalami mara bahaya. Itu sebabnya Alkitab berkata firman Tuhan itu terang bagi jalan kita. Amin saudara. Terus menerus mendengarkan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau ngajak Anda untuk kita sharing pagi hari ini. Yang pertama yang saya mau bagikan adalah what is definition daripada terus menerus mendengarkan.
Nah, saudara, menarik sekali. Saya mau bagi dalam dua hal. Yang pertama, apa itu terus-menerus? Terus-menerus kalau Anda memperhatikan artinya tiada henti-hentinya atau bersinambung. Saudara, kata terus-menerus ini menarik karena kita tidak cuma mendengarkan Tuhan sekali-kali atau waktu kita ngalami sesuatu yang gak enak saja, waktu kita dalam pergumulan. Tapi harusnya dalam kehidupan kekristenan kita harus terus-menerus, artinya tiada hentinya, artinya bersinambung untuk kita terus mendengarkan Tuhan. Nah, menariknya saudara, kata mendengarkan atau mendengar itu sesuatu yang berbeda sekali. Kata mendengar saudara artinya dapat menangkap suara atau bunyi dari telinga atau dengan telinga saudara, atau disebut juga tidak tuli. Jadi mendengarkan adalah hear, saudara. Bagaimana saudara dapat menangkap sebuah bunyi yang berasal dari sesuatu atau seseorang dengan telinga atau tidak tuli. Sedangkan kata mendengarkan, listen, itu berbeda arti. Mendengarkan artinya mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik untuk mendengar, memperhatikan, mengindahkan menurut nasihat, bujukan dan sebagainya, saudara. Jadi saya setuju sekali bahwa di sini dikatakan terus-menerus mendengarkan, bukan terus-menerus mendengar saja. It's good kalau kita mendengar sesuatu, artinya kita tidak tuli, kita bisa mendengar, artinya kita memiliki sebuah respon yang positif. Tapi mendengar saja tidak cukup, saudara. Kita harus terus-menerus mendengarkan, artinya dengan sungguh-sungguh memberikan perhatian, mengindahkan menurut apa yang sang maestro katakan, saudara. Dan saya percaya bahwa terus-menerus dilakukan artinya berulang-ulang dilakukan, saudara. Terus-menerus artinya dilakukan berulang-ulang dan secara konsisten tentunya, saudara. Jadi kalau kita benar-benar mau mendengarkan suara Tuhan, artinya kita harus belajar terus mendengar dengan sungguh-sungguh, terus-menerus menaruh perhatian dengan caranya berbicara dalam kehidupan kita, saudara. Ayo kita belajar terus-menerus fokus pada suara Tuhan. Di tengah-tengah ada begitu banyak suara kebisingan yang ada di dunia ini dengan segala keinginannya. Ingat saudara bahwa Ayub sendiri pernah mengatakan bahwa Allah berfirman dengan 1-2 cara tetapi orang tidak memperhatikannya. Somehow kita gak sadar bahwa Tuhan sedang berbicara ke dalam kehidupan kita. Kita dengar sih dia berbicara, tapi kita gak memberikan attention, tidak mendengarkan, tidak memberikan perhatian secara terus-menerus konsisten, sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dia sampaikan, saudara. Pagi hari ini Tuhan memberikan sebuah guidance, nah, if you wanna survive dalam situasi seperti ini, yang kamu perlu lakukan adalah satu, terus-menerus mendengarkan aku. Ini yang saya mau sampaikan pagi hari ini dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mau survive dalam masa-masa ini, dalam keluargamu, bisnis, pelayanan, semuanya, kamu harus terus-menerus mendengarkan Tuhan. Artinya terus-menerus secara konsisten, terus-menerus tanpa henti, berkesinambungan mendengarkan suara Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, saudara, serta berkomitmen melakukannya. Banyak orang yang tidak memperhatikan, banyak orang dengar sih, ya Tuhan bicara, tapi mereka nggak menaruh perhatian yang sungguh-sungguh, apalagi melakukannya, karena mereka hanya sekedar mendengar, bukan mendengarkan. Saudara, ada begitu banyak orang mendengar khotbah, tapi saudara tidak mendengarkan khotbah, saudara. Mereka cuma tahu bahwa khotbahnya seperti ini, tapi mereka tidak sungguh-sungguh dengan konsisten, secara kesinambungan, secara terus-menerus mendengarkan dengan teliti dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Saya berdoa dalam kehidupan kita jangan cuma mendengarkan Tuhan, jangan cuma mendengar maksud saya suara Tuhan, tapi kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Learn from the story daripada Imam Eli dan anak-anaknya. Anda tahu bahwa Imam Eli, saya tidak menghakimi, tapi kita learn from the story of Imam Eli dan anak-anaknya. Anak-anaknya ada 2, yaitu Hofni dan Pinehas. Saudara bisa baca kejadian itu dalam 1 Samuel 2 ayat 12-22. Saya menyimpulkan bahwa mereka adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Mereka bukan orang yang gak dengar suara Tuhan. Mereka dengar karena jabatan mereka imam. Pasti Tuhan bicara dalam kehidupan mereka. Hanya mereka tidak terus-menerus mendengarkan Tuhan. Di tengah-tengah mereka mendengarkan Tuhan, mereka tidak menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak melakukannya terus-menerus secara konsisten. Sehingga ketika ada suara lain, ada suara kedagingan, ada suara kebisingan yang ada di dunia ini dengan segala keinginan yang mereka menanggapi dan mereka melakukannya.
Kehidupan Hofni dan Pinehas, mereka adalah orang-orang dursila, tidak mengindahkan Tuhan. Dalam ayat yang ke-12 1 Samuel pasal 2, mereka juga melanggar batas hak para imam. Ayat 13, mereka mengancam akan melakukan kekerasan. Bayangkan imam tapi mengancam orang lain untuk melakukan kekerasan. Memandang rendah korban untuk Tuhan di ayat 17. Lalu yang paling parah saudara, mereka melakukan dosa perzinahan dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Can you imagine? Mereka melakukan perzinahan bukan dengan orang-orang, tapi sesama orang-orang yang melayani. Can you imagine? Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka nggak memberikan perhatian dengan suara Tuhan. Mereka mendengar Tuhan sebelum ini, saudara. Mereka mendengarkan suara Tuhan, tapi mereka tidak mendengarkan secara terus-menerus. Somehow, saudara, dalam kehidupan kita bisa berlaku begitu takut akan Tuhan. Kita berlaku begitu benar karena kita mendengarkan suara Tuhan. Tapi ada kalanya ada suara lain, suara kedagingan kita, suara keinginan daging, suara dunia datang menghidupi kita, dan kita merespon, saudara. Dan bahkan kita melakukan itu. Makanya saya katakan, kalau Anda mau survive di masa-masa ini dalam hal apapun, Anda mau survive dalam hidup dalam dosa, menang atas dosa, Anda mau survive dalam kehidupan spiritual journey Anda bukan cuma mendengarkan Tuhan sesaat atau beberapa saat saja, tapi terus menerus, every single day in your life, 24/7, terus menerus mendengarkan Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan direction. Nak, di depan ada lubang. Nak, ini kamu gak boleh lakukan. Nak, ini gak boleh. Karena kamu terus mendengarkan Tuhan secara konsisten, maka saudara, saya percaya Anda akan terhindar dari setiap lubang, jatuh, dan sebagainya. It's not because of you, but because the Spirit of the Lord yang memberitahukannya kepada Anda. Hati-hati nak, di depan ada lubang, di depan ada jerat, dan sebagainya. Tetapi kalau kita nggak terus-menerus mendengarkan Tuhan, itu yang membuat Hofni dan Pinehas, mereka akhirnya mendengarkan suara dunia dan mereka melakukannya. Mereka tidak mengikuti apa yang menjadi ketetapan dan peraturan yang telah dibuat Tuhan, baik untuk para imam maupun untuk bait Allah. Sekalipun sudah ditegur oleh Imam Eli, imagine saudara, mereka tidak mendengarkan Tuhan, lalu mereka melakukan dosa, perzinahan, dan sebagainya. Mereka tidak menghormati tempat Tuhan dan sebagainya. Mereka melakukan perzinahan, mereka melakukan dosa. Saudara, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Imam Eli, tapi mereka pun tidak mendengarkan ayatnya, tetap tidak berubah, tetap bebal, dan terus-menerus mengulangi kesalahan mereka. Ada begitu banyak orang Kristen terus-menerus mengulangi kesalahan mereka karena mereka tidak memberikan perhatian terhadap apa yang Tuhan sampaikan, saudara. Lalu saudara, kehidupan Imam Eli, bapaknya juga nggak jauh beda, saudara. Imam Eli sebenarnya imam besar zaman Israel waktu itu, saudara. Dia juga ayah kandung dari Hofni dan Pinehas. Namun dia tidak berani menegur anaknya dengan keras ketika mereka berbuat kesalahan yang sangat parah, bahkan berulang-ulang, saudara. Dan kalau kita selidiki, ternyata Imam Eli pun juga melakukan kesalahan yang hampir sama. Tercatat dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-29, saudara. Ada begitu banyak keinginan duniawi, dosa dapat menyamarkan dan bahkan melenyapkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Hal inilah yang terjadi terhadap Imam Eli dan anak-anaknya. Mereka tanda kutip terlena dengan kenyamanan hidup, dengan indahnya dosa, dengan kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dosa, kenikmatan duniawi, sehingga membuat mereka terpleset. Akhirnya membuat mereka tidak lagi mendengarkan Tuhan, tapi mereka mendengarkan suara kedagingan, keduniawian yang datang dalam kehidupan mereka, saudara. Namun berbeda dengan kehidupan Samuel kecil, saudara. Sekalipun ia berada di bawah kepemimpinan orang yang gak benar, di bawah kepemimpinan Imam Eli, di bawah kepemimpinan orang yang tadi kita bicarakan semuanya bukan untuk menghakimi, tapi untuk kita belajar supaya kita gak jatuh di lubang yang sama. Saudara menemukan Samuel kecil berbeda. Dia mendengarkan Tuhan, sekalipun dia masih muda dan baru, dia belajar untuk mendengarkan Tuhan. Bahkan dia harus berani menegur Imam Eli dan anak-anaknya.
Dia dituntun Tuhan ketika Tuhan melihat bahwa kehidupan Imam Eli dan juga Hofni dan Pinehas sudah tidak lagi mendengarkan terus-menerus mendengarkan Tuhan, menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Tuhan berbicara kepada Samuel kecil, saudara. Atau Samuel 3 ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Jadi ini bukan sekali, Tuhan pun memanggil, Tuhan pun berbicara terus-menerus kepada kita. Jadi saudara harus mendengarkan Tuhan terus-menerus, tapi saudara percaya Dia pun berbicara terus-menerus dalam kehidupan kita. Perhatikan 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah. This is not the first calling bagi Samuel kecil, tapi Tuhan memanggil dia berkali-kali, Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Samuel mendengar, saudara. Tapi saudara, saya percaya dia bukan cuma mendengar, tapi dia mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Saya berdoa supaya Anda dan saya pagi hari ini bisa belajar sesuatu yang sangat penting. Dalam kehidupan ini, it's not enough just only hear about the voice of the Lord, tapi kita harus listen, mendengarkan. Artinya dengan terus-menerus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, saudara. Itu arti yang sebenarnya. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya sekali lagi bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan secara konsisten dan terus-menerus, saudara. Lalu the next apa yang mau saya sampaikan yaitu mengapa kita perlu terus-menerus mendengarkan Tuhan. Kalau Anda sudah ngerti nih tentang mendengarkan Tuhan, perbedaan dan semua pengertiannya. Nah sekarang kita mau belajar kenapa kita harus mendengar terus-menerus. Kenapa kita harus terus-menerus mendengarkan Tuhan. Yang pertama alasannya begitu kuat karena kita membutuhkan tuntunan ilahi. Saya percaya seperti seekor domba. Dalam kehidupan kita nggak bisa mengerti dan melihat apa yang akan terjadi di depan. Domba hanya cenderung mengikuti rombongan yang berada di depannya. Padahal dia sendiri belum tahu ujungnya mau kemana dan kemana. Makanya setiap domba membutuhkan seorang gembala, saudara. Seperti sebuah kejadian di Turki, ini kisah nyata pada tahun 2005. Ada kurang lebih 1.500 domba yang jatuh ke jurang karena domba yang di belakang hanya mengikuti domba yang di depannya. Padahal yang di depan jatuh ke jurang sedalam 15 meter sehingga kurang lebih 400 domba mati karena tertindih dengan kawanan domba yang jatuh dari barisan belakang, saudara. Karena itu, saudara, kita harus benar-benar bergantung kepada tuntunan ilahi dari Tuhan sebagai gembala agung kita. Karena dia tidak hanya tahu apa yang ada dan apa yang akan terjadi di depan kita, dia juga mengetahui masa depan Anda dan saya. Jadi pastikan bahwa Anda mengikuti, mendengarkan dia. Gimana kita bisa mendengarkan, mau mengikuti tuntunannya kalau kita nggak pernah mendengarkan dia terus-menerus. The first, kita harus memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh mendengarkan dia, lalu ikuti arahannya. Maka saya percaya Anda bisa survive dalam semua kondisi apapun, termasuk kondisi yang begitu sulitnya yang sedang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan seluruh orang di seluruh dunia, saudara. Pandemik merupakan sebuah momok bagi banyak orang, tapi saya percaya orang yang terus-menerus mendengarkan Tuhan will be survive di masa-masa ini, saudara. Jadi saya mengajak Anda, yuk kita sama-sama terus-menerus mendengarkan dia. Why? The reason, karena satu, kita membutuhkan tuntunan ilahi. Nobody, tidak ada seorang pun yang tahu kapan ini berakhir. Tidak ada satu orang pun yang tahu apakah Anda bisa tertular atau enggak. Kenapa ketika Anda pergi ke supermarket, Anda pergi keluar, Anda nggak pernah ketahui bahwa Anda ketemu siapa dengan siapa, orang ini bekas ketemu siapa, apakah orang ini OTG atau enggak dan sebagainya. Nobody knows. Only God know everything. Dan dia akan memberikan tuntunan dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mendengarkan dia, Anda sangat-sangat butuh mendengarkan dia. Karena kita butuh tuntunan ilahi. Baik untuk spiritual kita maupun untuk kehidupan sehari-hari. We really need direction from the Lord. Kita butuh tuntunan, kita butuh direction daripada Allah. Tuntunan ilahi sangat penting. Apalagi dalam masa-masa online seperti ini, saudara. Secara spiritual ada begitu banyak orang Kristen imannya jadi lemah, imannya goyang. Itu sebabnya saya katakan kita butuh tuntunan ilahi yang akan menuntun kita
kepada air yang tenang, yang akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, yang akan menuntun Anda dan membimbing Anda di atas tempat yang paling tinggi yang Tuhan sudah bawa kita, yaitu kemuliaannya. Dia akan pasti membawa Anda ke puncak. Dia pasti akan membawa kita ke sebuah tempat di mana Dia sudah akan menyediakan segala sesuatu di tempat itu dalam kehidupan kita. Segala berkat rohani, bahkan segala berkat jasmani yang sudah tersedia, sehingga Anda akan survive di masa-masa ini secara spiritual maupun secara jasmani. Yang percaya katakan amin, saudara. Hal yang kedua, why kita butuh tuntunan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita butuh terus-menerus mendengarkan Tuhan? Maksud saya, selain tuntunan ilahi, yang kedua, karena kita membutuhkan encouragement dalam kehidupan kita. Saudara, bohong kalau orang berkata nggak perlu encouragement. Everyone, ingat saudara, Tuhan sendiri ngomong, dalam segala keadaan bertolong-tolonganlah. Kita ini butuh pertolongan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Everyone need encouragement. Saudara, makanya saya sering ngomong, masa-masa ini bukan waktunya untuk kita saling menghakimi, menjelekkan orang lain, ngomongi orang lain dan sebagainya. Tapi ini adalah waktu untuk kita saling encourage. Encouragement itu sangat penting. Saling mendorong, memberikan semangat dalam masa-masa ini. Yosua 1 ayat 8. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungan siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terus dikatakan, jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang malam. Bahkan sebelumnya dikatakan, be courage, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, saya percaya Joshua hari itu ketika dia menggantikan Musa, dia juga ngeper, saudara. Dia juga mengalami sesuatu. Dia tahu bagaimana bangsa Israel berontak kepada Musa, yang notabene dipakai Tuhan secara luar biasa, secara supranatural. Dan dia secara manusia, dia juga merasa gak mudah untuk menggantikan posisi Musa. Dan dia butuh encouragement, dan Tuhan memberikan encouragement. Jangan kecut dan tawar hati, be courage. Tuhan memberikan sebuah encouragement. Saya percaya kenapa kita harus terus mendengarkan Dia, saudara, karena kita butuh encouragement. Berapa banyak, kalau Anda mau jujur, saya juga ngalami ada masa-masa di mana kita jadi lemah, kita mungkin jadi meragukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita jadi takut, kita jadi khawatir, saudara. Lalu tiba-tiba apa yang kita perlukan? Kita membutuhkan encouragement. Kita perlu terus-menerus mendengarkan Tuhan. Ingat murid-murid ketika mereka ada di danau, mereka ketakutan. Mereka mendengarkan Tuhan. Tuhan bilang, jangan takut, aku ini. Lalu mereka nggak takut, saudara. Kita butuh encouragement. Dan mari saya mengajak Anda terus-menerus mendengarkan Tuhan. Karena dalam menghadapi tantangan kesulitan hidup, kadang-kadang iman kita bisa lemah. Bahkan kita kadang-kadang kehilangan semangat, kehilangan iman. Tapi saya percaya ketika kita terus-menerus mendengarkan suara Tuhan, seperti Yosua, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Seperti aku memakai Musa, aku akan memakai kamu. Hal-hal seperti ini, ketika kita mendengarkan sebuah encouragement dari Tuhan, sebuah perkataannya terus-menerus, maka saya percaya perkataan Tuhan membangkitkan iman kita, memberi kita semangat. Sehingga ini yang Yesaya katakan, perkataan seorang murid adalah ketika dia ngomong, dia memberi semangat kepada yang letih lesu. Saya percaya ini adalah perkataan Tuhan, bahwa setiap Anda dan saya ditaruh kuasa ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yang lemah akan dikuatkan, saudara. Because everyone need encouragement. Itu sebabnya saya challenge Anda, yuk kejar Tuhan. Terus-menerus mendengarkan Tuhan. Karena kita butuh encouragement, kita butuh dikuatkan, disemangati. Yang ketiga, saudara, karena kita membutuhkan koreksi. Selain encouragement, kita juga butuh koreksi. Setiap orang kalau cuma dikasih semangat, tapi kadang-kadang dia suka kebablasan. Dia butuh correction. Dan saya percaya kenapa kita harus terus mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan Dia. Karena kita butuh koreksi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita kadang bisa kebablasan, kita bisa salah, dan kita bisa dikoreksi sama Tuhan. Saya seringkali membuat beberapa keputusan yang menurut saya benar ternyata salah, saudara. Dan hari itu saya percaya yang saya butuhkan adalah bukan omongan orang lain, caci maki orang lain. Yang saya butuhkan adalah direction kembali, dikoreksi sama Tuhan dan dituntun kembali, get back on the track. Itu yang kita butuhkan, saudara. Dan saya percaya suara Tuhan akan membawa kita get back on the track, membawa kita kembali kepada jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Nabi Samuel pernah menegur Saul ketika Saul kebablasan
dikoreksi oleh Samuel. Sekalipun setelah itu respon tergantung Anda. But Allah memberikan koreksi kepada setiap orang. Raja Daud dikoreksi oleh Nathan. Dan saudara tahu Raja Ahab juga dikoreksi oleh Mikah. Yoas Raja Israel dikoreksi oleh Zakaria, saudara. Dan saya percaya hidup Anda dan saya perlu juga ada correction daripada Roh Kudus. Makanya kita harus terus menerus mendengarkan Tuhan supaya kita mendapat koreksi. Sekalian encouragement, kita mendapatkan koreksi sehingga Tuhan bawa kita get back on the track, membawa kita kembali kepada jalurnya Tuhan, saudara. Lalu yang terakhir, saudara, apa yang akan kita alami ketika kita terus-menerus mendengarkan suara Tuhan, saudara? Jadi ini yang akan terjadi. Kalau Anda terus-menerus mendengarkan suara Tuhan, maka yang terjadi adalah, saudara, apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda? Dan saya percaya ini yang akan terjadi. Sebelumnya saya mengajak Anda baca Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, I'm the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari ayat ini ada beberapa hal yang saya simpulkan. Yang pertama, kalau kita terus-menerus mendengarkan Dia, kita akan ada terus dalam musim Tuhan yang baru, new season. Kita tidak menjadi orang yang out of the season, tapi kita terus ada dan bergerak dalam musim yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita terus akan ada dalam musim yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Kita harus, ketika kita terus-menerus mendengarkan suara Tuhan, maka kita tidak akan ketinggalan. Kita are always up to date. Kalau Tuhan ke kanan, Tuhan pakai musim yang baru, Tuhan pakai cara yang baru, kita akan masuk dalam musim itu dan cara itu. Kenapa? Karena kita terus mendengarkan Tuhan. Seringkali Tuhan memakai cara yang baru untuk sesuatu pekerjaan yang baru. Seringkali Tuhan memakai hal yang baru yang gak terpikir dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa masuk dalam musim yang baru kalau kita gak terus-menerus mendengarkan Dia? Kita pikir, oh Tuhan pakai cara yang lama. Padahal kita berkata, kantong anggur baru tidak bisa, kantong anggur lama tidak bisa untuk anggur yang baru. Saudara, untuk sebuah kegerakan baru, sesuatu hal yang baru yang Tuhan sedang gerakkan, saya percaya membutuhkan new wineskin, kantong anggur yang baru, dibutuhkan paradigma yang baru, dibutuhkan, saudara, hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus dengarkan Dia supaya kita nggak salah. Kita mungkin pakai cara lama, padahal Tuhan sedang bergerak dengan caranya yang baru. Berapa banyak saudara yang percaya pandemik adalah masa di mana sedang shifting yang besar yang sedang terjadi atas gereja Tuhan. Kita nggak bisa lagi pakai cara lama. Kita harus bergerak dan kita harus terus mendengarkan Tuhan. Tuhan, what is the best strategy dalam menghadapi pandemik? Gimana Tuhan caranya melayani jemaat di masa pandemik secara efektif? Kita nggak bisa pakai cara lama. Kita harus benar-benar minta hikmat. Karena saya percaya Tuhan sedang merubah musimnya. Tuhan sedang shifting, ada begitu banyak kehidupan orang-orang, terutama gerejanya, saudara. Itu sebabnya kita harus terus-menerus mendengarkan Dia supaya kita nggak salah dan kita tetap ada di musim yang baru bersama-sama Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi ketika kita terus mendengarkan suara Tuhan, terus-menerus memberikan perhatian dan mendengarkan Tuhan? Maka yang kedua, Tuhan akan terus menuntun kita ke jalan kebenaran, saudara. Ingat tadi dikatakan, I'm the way, the truth, and the life. Saudara, saya yakin sekali Tuhan Yesus sendiri berkata Dia adalah jalan kebenaran. Jadi saya percaya kalau kita mendengarkan Dia, maka Dia akan menuntun kita ke jalannya. Dan jalannya adalah jalan yang benar, saudara. Dia gak pernah menuntun kita kepada jalan yang salah, karena Dia adalah jalan kebenaran. Apapun hidup kita akan jadi benar. Perilaku kita, perkataan kita, seluruh perspektif kita akan benar. Ada begitu banyak orang menghadapi masa pandemik, perspektif mereka berubah. Mereka menjadi salah menilai, menganggap Tuhan jahat, menganggap Tuhan gak bekerja di tengah-tengah kita. Padahal Allah turut bekerja. Saya lihat sekali bagaimana Tuhan buat perbedaan. Saya lihat dengan mata kepala dan saya alami bersama dengan keluarga saya. Di masa-masa pandemik ini, justru ketika kita terus-menerus mendengarkan Tuhan, Dia akan ajak kita kepada jalan kebenaran dan juga jalan yang benar. Kita bukan cuma jadi orang yang benar karena ada di jalan kebenaran, tapi Dia akan memberitahukan jalan yang benar, yang mana yang harus kita lakukan sehingga kita bisa survive di masa-masa pandemi ini, saudara. Jadi terus mendengarkan Dia supaya kita bisa terus dibawa Tuhan kepada jalan kebenaran, saudara. Yang ketiga adalah terus-menerus mengalami kehidupan. Ketika kita
terus-menerus mendengarkan dia, kita akan terus dibawa mengalami kehidupan. Sekali lagi Tuhan berkata, dia bukan cuma jalan kebenaran, tapi dia kehidupan. Dan saya percaya ketika Anda mengikuti dan mendengarkan dia, maka kehidupannya akan mengalir dalam kehidupan Anda. Ada begitu banyak orang berkata, di tengah-tengah pandemi ini iman lemah dan semuanya. Saya berkata, justru kalau Anda mendengarkan dia terus-menerus, imanmu gak jadi lemah. Anda semakin yakin bahwa Tuhan buat perbedaan. Anda semakin yakin bahwa Tuhan menyertai Anda. Anda semakin yakin bagaimana tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu memberi kehidupan. Dan perkataanmu juga bukan perkataan yang, maaf kata saudara, perkataan yang cuma komplain, mengeluh, kecewa dan marah. Tapi perkataanmu mengalirkan kehidupan. Karena kamu mendengarkan suara Tuhan dan terus-menerus mendengarkan dia, maka kehidupan Tuhan akan mengalir. Dan kehidupanmu juga akan mengalirkan sebuah kehidupan bagi banyak orang, saudara. Jadi sekali lagi saudara, mari saudara, engkau memberitahukan kata Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kebenaran, dan kita harus dengarkan dia, ikuti dia sebagai jalan kebenaran. Dan saya percaya dia akan membawa kita kepada kebenaran, dia akan membawa kita juga kepada kehidupan, saudara. Dan saya sangat percaya di masa-masa gini kita semua orang Kristen gak akan mengalami kematian rohani kalau kita terus mendengarkan dia. Justru kita akan mengalami kehidupan, saudara. Yang keempat, terakhir, lalu saya akan tutup. Kalau kita terus-menerus mendengarkan Tuhan, ini yang akan terjadi. Dia akan membawa kita mengalami perubahan demi perubahan dan terobosan demi terobosan, saudara. Saulus pertama kali mendengar suara Tuhan, kehidupannya berubah dari seorang Saulus menjadi Paulus, rasul Tuhan yang dahsyat, saudara. Ketapa ketika dia mengalami sebuah perjalanan, saudara, dan tiba-tiba dia mendengar suara Allah. Dia terus dari situ, saudara, dia terus mendengarkan Tuhan. Bahkan sekalipun, saudara, dia begitu banyak mendengarkan suara Roh Kudus tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang akan dia alami, apa yang akan menimpa dia, tidak membawa kematian, tapi justru membawa perubahan dan terobosan. Perubahan terhadap dirinya sendiri, dari seorang penganiaya umat Tuhan menjadi seorang rasul yang justru menyemangati banyak orang. Dari seorang yang membunuh umat Tuhan jadi seorang yang memberikan banyak kehidupan bagi semua orang, saudara. Dari seorang yang ahli dalam kitab tapi tidak melakukannya, saudara, tapi sekarang menjadi seorang penulis Alkitab. Ada begitu banyak tulisan di Alkitab. Majority salah satu ditulis oleh orang yang bernama Paulus, yang tadinya adalah Saulus, tapi mengalami perubahan dan mengubah banyak orang. Saya percaya kalau kamu terus-menerus mendengarkan suara Tuhan, yang pertama kamu akan mengalami perubahan, dan hidupmu juga akan membawa perubahan bagi banyak orang. Kamu sendiri akan mengalami terobosan, dan kamu akan membawa terobosan bagi kehidupan banyak orang. Dan ingat, saudara, yang perlu Anda perhatikan adalah Shema, listen, mendengarkan dia. Dan saya percaya ketika Anda terus mendengarkan dia secara konsisten, maka saya percaya Anda akan mengalami perubahan dan terobosan. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah membagikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar hari ini Tuhan, kami membuat sebuah keputusan untuk tidak cuma mendengar, tapi mendengarkan terus-menerus. Bukan cuma mendengar sekali-kali ketika kami sedang mengalami yang gak enak, tapi kami terus listen, sema, memberikan perhatian untuk mendengarkan Kau terus-menerus, 24/7, every single day in our life, oh God. We open our heart, kami buka hati, telinga kami untuk terus-menerus memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu, mendengarkan Kau. Kami percaya cuman Kau, Tuhan, yang akan membawa kebenaran kepada jalan kebenaran, membawa jalan kehidupan, dan kami akan mengalami perubahan dan terobosan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga akan dibawa dalam setiap musim Tuhan. Kemanapun Kau bergerak, kami ada di situ dan kami mengalaminya, Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu. I bless them. I speak life, healing, breakthrough, and restoration to all of them. In the name of Jesus, be blessed. Be blessed and be blessed. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya ingatin Anda, ayo jangan cuma mendengar, tapi kita memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan memperhatikan terus suara Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Dia akan membawa kita kepada musim yang baru. Dia akan membawa Anda dan saya kepada jalan kebenaran, kehidupan, dan terobosan. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya.